Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kembali lagi di channel Guru Pembelajar di materi kita JavaScript kekinian. Semoga teman-teman selalu dalam sehat selalu ya, selalu sehat di tempat masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Materi kali ini kita akan membuat sebuah project sederhana, yaitu list menu buka puasa ya. Karena sudah mau puasa atau Ramadan, kita buat list menu buka puasa. Nanti kita bisa lihat listnya, menunya, kemudian bisa kita hapus dan kita bisa menambahkan list menunya ya. Ini belum saya buat HTML-nya, nanti kita akan buat bersama. Baik, kita lihat requirement-nya. Ini ya, kita punya index.html, style.css, sama app.js yang sudah kita linkkan di bawah ya. Kemudian kita butuh CSS-nya ya. Kita akan menggunakan Bootstrap. Kita nggak mau tutorial JavaScript kita menjadi tutorial CSS ya. Kita pengen pakai CSS framework aja, yaitu Bootstrap. Baik, kita akses webnya. Ini ya Bootstrap seperti ini. Kita get started, kemudian kita ambil CSS-nya saja ya, tidak JS-nya ya. Ada starter template-nya, tapi kita ambil CSS-nya aja. Kita copy, kemudian kita ke Visual Studio Code, kita taruh di sini ya, di head. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan melinkkan style.css kita di dalam head-nya, link tab style.css seperti ini ya. Kemudian satu lagi adalah menggunakan font awesome ya. Font awesome untuk menampilkan icon-icon ke dalam HTML kita. Kita menggunakan font awesome list of free icon, ini bisa ya. Atau ini list itunya ya, list free iconnya. Kalau teman-teman pengen ini font awesome CDN.js seperti ini ya. Font awesome CDN.js, kita klik. Nah, ini font awesome CDN.js, kita copy link tagnya yang CSS all min 5.15.3, kemudian kita taruh di indeks kita di atasnya Bootstrap ya, sini paste ya di sini. Kemudian kita save, sudah ya, tidak ada perubahan di list menu buka puasa kita. Ini di close. Baik, selanjutnya kita akan masukkan class container di dalam body kita. Kita bisa ketik titik container seperti ini ya. Container ini adalah grid ya, grid sistemnya Bootstrap, jadi kita bisa pakai yaitu container ya. Ada container fluid juga. Kalau container fluid dia memenuhi width dari device-nya ya, kalau container ini enggak. Baik, kita lanjutkan. Nah, di dalam container ini kita akan membuat section yang namanya judul dulu ya. Kita akan membuat, saya copy paste aja karena kita kan pelajarannya JS bukan HTML ya. Seperti ini, section class. Nah, di sini saya buat section, kemudian kelasnya text center dan my4. Ini adalah kelasnya Bootstrap ya. Ini membuat yang ada di dalamnya adalah elemennya menjadi tengah, kemudian margin y-nya, margin y-nya ya, margin atas bawahnya menjadi 4 ya. Kemudian top and bottom jadi 4, kemudian di sini ada H1 kelas MB-4 ya kan. Margin bottom 4 berarti jarak antara bawah ke bawah dari tulisan ini adalah 4. Kemudian di sini kita menggunakan form, di sini nggak ada actionnya ya, kita nggak pakai server side jadi nggak ada actionnya. Kemudian kelasnya search ya. Kemudian kita punya input text. Ini kelas form control adalah kelasnya si Bootstrap biar input type text kita lebih bagus. Name search, kemudian placeholder cari menu, dan kita lihat, kita save ya. Kita save, tampilannya adalah seperti ini, tuh kan. Dengan menggunakan Bootstrap kita langsung mempunyai kelas-kelas yang siap dipakai biar tampilan website kita lebih indah. Kemudian setelah section untuk list menu buka puasanya ini, kita akan tampilkan list-list ya, contoh list-list yang ada ya. Sebetulnya list saya bisa akses di sini ya. Nah, di sini di Bootstrap kita search aja list ya. List group gitu ya. Nah, list group ini ada. Nah, saya sudah tampil di sini list group seperti ini ya. Kita copy aja. Jadi kita pengen bikin list yang seperti ini. Ini kita bisa copy aja. Ini kita copy ya. Kita taruh sini. Di sini di bawah. Berarti ini ya, gini ya. Tuh, ya nggak teman-teman. Kalau kita save, tuh jadi ya. Nah, jadi ya. Tapi kita pengen nambahin font awesome di sini. Ada tombol tong sampah misalkan ya, kita akan menambahkan sedikit. Saya copy paste aja yang sudah jadi ya, baru saya terangkan sedikit. Oke, kita format dulu biar rapi, format dokumen.
Nah, kemudian di sini UL class list group ini sudah ada ya, sudah ada di sini dokumentasinya Bootstrap untuk membuat group list seperti ini. Kita pakai class-nya, class list group, kemudian itemnya menggunakan list group item sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Kalau kita save ya, ini nanti kita save dulu ya, karena jangan di save dulu. Nah, kemudian list group item. Nah, MX Auto ini adalah margin kiri kanannya adalah auto, artinya di tengah. Kemudian ini dia ya, di list group itemnya kita menambahkan deflex. Deflex ini adalah display flex. Jadi teman-teman kalau udah belajar CSS Flexbox, deflex ini adalah membuat properti ya Flexbox di ini kan parentnya ya, di childnya menjadi sebuah Flexbox ya, seperti itu ya. Jadi syarat untuk menjadi Flexbox adalah kontainernya LI ini dikasih properti flex, kemudian nanti childnya jadi flexbox seperti itu teman-teman. Jadi flexbox ini membuat positioning dari elemen kita lebih mudah dibanding kita menggunakan float. Kemudian ini juga, ini kelasnya Bootstrap juga, ini kelasnya Bootstrap yang berhubungan dengan flex ya. Ini justify content between. Kalau di dalam flexbox ini ada justify content, terus propertinya namanya space between ya, space between. Jadi kalau kita save ya. Nah, oh iya, sebelum di save nanti langsung kelihatan ya. Nah, kemudian di sini ada span, ini ada tulisan kolak pisang, kemudian di sampingnya atau di bawahnya ini ada iClass var vatras alt ya. Ini adalah kelas dari font awesome. Dari manakah var vatras alt ini? Saya search aja di sini. Font awesome list of free icon, kita enter nanti kayak gini. Kemudian kita pengen search tombol icon tempat sampah ya. Trash seperti ini. Nah, ini aja trash alt. Kita klik, lama loadingnya. Nah, ini var, kelasnya adalah var spasi va strip trash strip alt ya, sama seperti yang kita masukin tadi ya, ini tuh. Sehingga ini delete ini adalah kelas yang akan kita bikin sendiri ya. Ini kelas yang akan kita bikin. Ini kelas menu, kelas bikinan kita sendiri. Kemudian apalagi kelas search nih ya, kelas bikinan kita sendiri. Kemudian kita save saja biar kita tahu tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah span-nya, ini adalah font awesome-nya. Kenapa mereka bisa berpisah jauh sampai ujung? Itu karena kelas flex tadi. Ini menggunakan space between justify content, kemudian itemnya dikasih flex ya kan. Sehingga parent-nya dikasih flex sehingga child-nya jadi flex ya, flex item. Oke, itu ada di materi Flexbox ya. Saya belum membuat materi Flexbox. Kalian bisa, teman-teman bisa nyari resource lain ya untuk belajar Flexbox. Oke, kita lanjutkan. Kita akan menambahkan elemen lain ya. Elemen lain di bawahnya yaitu, saya copy saja ya biar cepat karena pelajaran kita bukan soal HTML. Di bawah UL ini ada form ya untuk menambahkan list tadi. Ini kan listnya cuma 1, 2, 3, 4, 4 ya. Kita pengen nambahin lagi, nah kita pakai form lagi. Di sini ada form kelas tambah. Tambah ini akan bikinan kita kelasnya. Kemudian text center ini Bootstrap membuat teks menjadi tengah. MY4 berarti margin atas bawahnya 4. Label biasa, input type text. Kelas form control ini membuat kelasnya Bootstrap ya. Mauto, margin auto, kiri kanan, biar tengah. Name add ini adalah nanti untuk menjadi referensi ketika kita pengen ngambil nilai dari input type text-nya ini. Nah, kemudian kita save. Baik, tampilannya adalah seperti ini teman-teman ya. Setelah jadi HTML tag kita, ada list menu buka puasa untuk cari menu, ada list itemnya, kolak pisang, gorengan, es cendol, es buah, kemudian tambah menu buka puasa di sini. Ya, oke. Baik, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan. Nah, setelah ini kita akan, ada yang kurang ya teman-teman. Kita lihat dulu. Yaitu ini ya, style.css-nya. Yang pertama adalah saya kasih dulu kelas kontainernya ini. Max width-nya 600 pixel ya. Kalau save, nah lebih kecil gini ya. Kemudian ketika kita hover mouse-nya ke trash icon, ini seharusnya jadi tombol ini ya, berubah kursornya jadi pointer ya. Oke, ini kita rubah dulu dengan menggunakan CSS. Berarti sebentar, saya sudah memberikan kelas kan di sininya ya. Ini kelas delete ya, kelas delete teman-teman ya. Kelas delete di font awesome-nya, kemudian kita rubah ya. Di sini berarti delete kursor pointer seperti ini ya. Kursor pointer kita save. Nah, seperti ini teman-teman, tuh kan berubah ya.
berubah jadi apa namanya, pointer gitu ya ketika mouse-nya mendekati font awesome-nya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sudah jadi tag kita akan bermain di app.js kita ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah ambil form ya. Kita pengen yang pertama adalah menambahkan ya. Kita mengambil dulu ya, mengambil nilai dari form tambah ini ya. Berarti kita akan mengambil dari kelas tambah ya. Kita akan menggrab dengan menggunakan DOM kelas tambah ini karena kita pengen mengambil nilai dari form tambah ini. Baik, ambil form tambah pakai DOM. Oke. Langkah pertama adalah ambil tambah cons, kita pakai tambah item aja, kita namain variabelnya biasa dokumen objek. Kemudian query selector, kemudian kita ambil apa? Di sini adalah kelas tambah ya. Kelas tambah kita pengen ngambil formnya dot tambah ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita udah dapat si formnya, kita ingin mengambil yang namanya nilainya ya, mengambil nilai ini ya. Tapi kita nggak pakai tombol submit ya. Kita juga bisa menggunakan submit dengan menggunakan enter ya, nggak mesti kita pakai tombol submit lagi ya. Kita pakai enter aja, tapi kita pakai add event listener berarti ya. Nah, di bawah sini kita ambil tambah itemnya, kemudian kita tambahin add event listener. Add event listenernya apa? Submit. Ya, ketika di enter ya, kita akan mensubmit nilai tersebut. Kemudian ketika add event listener submit ini dijalankan, kita mendapatkan parameter i. Ya, kita bisa parameter i ya, kita bisa gunakan event parameter i, terserah mau namanya apa, event atau i ya. Kemudian biar formnya ketika kita enter itu nggak nge-refresh ya, berarti kita harus tambahin yang pelajaran sebelumnya, i prevent default ya, default. Kemudian kalau kita save ya, tidak ada perubahan apa-apa ya, seperti ini. Kemudian setelah i prevent default, kita pengen ya mengambil ya, kita pengen mengambil nilai dari sini ya. Ketika kita ngetik misalkan gorengan kolak pisang candil misalkan, candil. Nanti candil ini kita ambil nilainya dari form ini ya. Nah, kita akan ambil itu i prevent default, kemudian kita ambil dulu, kita bikin dulu ya cons, misalkan kita kasih nama variabelnya menu, tambah item ya. Tambah item berarti kita ngambil dari sini ya, tambah item. Ini di sini. Kemudian yang mau kita ambil adalah add ya. Kita kan udah dapat ini. Kita udah dapat formnya. Kemudian untuk men-traverse terus mengambil nilai dari add ini kan kita nggak usah menggunakan query DOM lagi ya. Kita bisa langsung kita ambil namanya nih, name-nya, add-nya. Kemudian kita tambahkan di sini ya, setelah kita mendapatkan form yang tadi, form tambah, kita tambahin add dot, ya ini salah, add event listener ya, ini otomatis ya, soko otomatis, spasi dulu, titik. Oke, kita sudah add apa? Add ya, kita udah mengambil ini, kemudian kita ambil value-nya, value gitu ya. Kemudian kita konsol dulu, menu gitu ya, kita save, kita tampilkan. Di sini misalkan candil, enter. Oh, tampil ya teman-teman ya di konsol, berarti kita sudah dapat nih. Kita sudah dapat isi dari ininya, tambah menu buka puasanya. Oke. Kemudian kita akan sebentar. Setelah ini, nah kalau kita misalkan di sini kita tambahin menu baru, misalkan mendoan. Nah, di depan mendoan ini kita kasih spasi misalkan. Enter. Nah, teman-teman tuh ya. Kita lihat ya, di depan ini ada spasi. Ternyata masuk juga nih di dalam data kita, di dalam value-nya. Nah, kita pengen nggak ada spasi di depannya ya. Oke, baik, kita tambahkan di sini namanya value.trim. Nah, seperti ini function trim. Remove the leading and trailing white spaces and line terminator character from string. Kita save. Misalkan kita spasi mendoan, enter. Oh, tetap ya nggak ada spasinya mendoannya. Oke, baik, sudah jadi. Sekarang kita akan lanjutkan. Setelah itu kita sudah dapat ininya ya, listnya. Kita sudah dapat listnya. Sekarang kita pengen list tersebut tampil di dalam UL ini ya, UL dan li ini ya. Kita pengen menambahkan, tapi sebelumnya kita harus buat template function dulu untuk membuat dan menambah ke UL-nya.
Baik, ini kita ke ataskan dulu ya, karena tahap ini yang sedang berlangsung. Kemudian di bawahnya ya, sini. Pertama kita mau ngambil UL-nya dulu ya, karena kita kan pengen nambahin LI-nya ya. Kita ambil dulu UL-nya. Berarti cons ya, kita pakai UL aja deh. UL document.query selector ya. Kita ambil apanya? Kelasnya ya. Kita ambil kelasnya, ada kelas menu di sini ya. Kita ambil menu gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan menggunakan di sini, kita akan membuat template ya. Kita akan membuat template untuk menambahkan list item di dalam HTML kita. Kita buat dulu cons template sama dengan, kenapa dibuat template? Karena siapa tahu nanti kita bisa gunakan lagi ya template ini. Cons ya, kita gunakan HTML ya. Cons template arrow function, di dalamnya cons HTML. Kemudian di dalamnya kita menggunakan template string. Kita tinggal copy saja dari salah satu listnya, kemudian nanti kita panggil variabelnya dengan menggunakan template string. Ini kita enter dulu, kita tutup dulu ini seperti ini. Kemudian kita rapiin dulu ya, kita rapiin sebelum kita coding biar enak dilihat. Oke, sudah ya. Nah, S buah ini kita akan rubah menjadi menu yang di atas ini ya. Jadi nanti ceritanya ketika kita panggil template, jadi gini ya, template, kemudian dia menerima parameter menu. Parameter menu ini nilai dari sini ya, yang didapatkan dari input yang ini, didapatkan dari input yang ini ya. Terus diproses di template menu, berarti function template kita menerima argumen menu ya. Kemudian ya seperti ini menu. Nah, kemudian di dalam sini kita masukkan isi dari variabel menu gini. Nah, sehingga nanti dia dinamis nih. Ketika kita ngetik di sini, nanti dia generate di sini, nanti dia masuk ke sini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini belum dimasukin ya, belum dimasukkan ke UL-nya. Kita sudah dapat UL-nya. Kemudian kita ketika dia jalanin function template, dia UL-nya kita ambil, kemudian kita menggunakan inner HTML plus sama dengan. Plus sama dengan itu mengappend ya, berarti menambahkan, bukan apa namanya, menghilangkan dengan sama dengan ya. Apa yang mau kita tambahkan, yaitu ini nilai dari HTML ini, yaitu template string ini. Kemudian di sini ya template menu ya, di sini kita sudah jadi sebetulnya ya. Ini sudah jadi, kita save dulu ya, kita save. Baik, kita ketik misalkan candil, enter. Tuh, jadi ya teman-teman, candil mendoan. Tuh, keren kan? Terus apa lagi? Es buah udah, gorengan udah. Apalagi menunya? Es dawet. Seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita berhasil menambahkan list menu buka puasa kita dengan menggunakan input type text ini. Oke, nah permasalahannya adalah kalau kita hapus, kalau kita enter di string kosong ini, dia akan nambah ya. Nah, seperti ini. Kita akan memprevent itu ya. Kita akan mencegah biar lebih rapih lagi form kita. Di sini kita menggunakan kondisi aja. If menu ya kan, isi dari ini menu ya. Dot length. Nah, dot length aja. Kita nggak usah lebih dari 0, nggak usah ya. Karena kalau udah lebih dari 0 berarti udah true ya. Ketika true dia akan menjalankan yang ada di dalam sini, yaitu menjalankan template menu. Seperti ini. Oke, kita save ya. Kita save, kemudian candil jalan ya. Kemudian kita hapus, terus kita enter string kosong. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa jalan. Oke, baik. Kita lanjutkan. Oh iya. Kemudian kita lihat ya. Ketika kita candil, kita enter. Nah, candilnya masuk ya. Nah, tapi dia tidak hilang ya. Seharusnya kan input yang sudah dimasukin ininya kosong ya. Ini ke reset kembali input type text-nya. Nah, kita akan membuat input type text-nya menjadi kosong kembali. Kemudian kita ambil dulu ini tambah item kan yang di add event listener ini ya. Berarti di sini tambah item dot, kita pakai namanya method reset. Seperti ini. Ini suka annoying juga ya. Reset, spasi dulu, kemudian ya ini dia. Save, kemudian candil, enter. Tuh teman-teman. Jadi ya, es dawet, enter. Tuh, keren kan? Oke. Baik, setelah itu kita akan menambahkan fitur delete ya.
ketika pengguna mengklik tombol trash can ini, tong sampah ini, mereka akan menghilangkan list item ini. Kita akan tambahkan fitur ini di bawah sini ya. Kita akan tambahkan fiturnya di bawah sini. Kita tambahkan poin 4 ya. 4. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melisten ya, listen UL-nya ya. Kenapa kita harus melisten UL-nya daripada kita harus mengattach add event listener di tong sampahnya? Kan pelajaran kita yang lalu yaitu event delegation ya. Jadi kalau kita mengattach event listener di setiap trash can-nya, kalau list itemnya banyak, ini kan tambah berat ya, tambah berat programnya. Mendingan kita menggunakan event delegation aja, kita attach aja add event listener di parent-nya ya. Kemudian ketika nanti child-nya diklik, nanti kan dia jalanin add event listener dari dari parent-nya ya. Nah, itu kan event delegation yang pelajaran lalu ya, teman-teman. Baik, kita akan jalankan di sini. Di sini kita tambahkan event listener ya ke UL untuk event delegation. Oke. Yang pertama, kita sudah mendapatkan UL-nya ya di sini. Kita sudah mendapatkan UL-nya ya. UL berarti kan UL dot add event listener. Nah, kemudian kalau tombol trash can-nya diklik berarti dia mendeteksi event klik ya. Berarti kita pakainya klik, kemudian koma, kemudian kita mendapatkan objek i ya, event, kemudian kita bisa gunakan menjadi parameter callback-nya. Kemudian di sini kita pengen cek nih, ketika diklik, ini yang diklik ini apa gitu ya. Kita pengen ketika diklik itu adalah ikonnya ini ya. Bagaimana kita mendeteksi ikonnya itu diklik, yaitu kita menggunakan kelas delete ini ya. Kita udah menambahkan kelas delete di dalam i-nya, di dalam font awesome-nya, di dalam font iconnya ini, kelas delete ya, agar dia mendeteksi yang diklik adalah trash can-nya itu ya. Nah, kita akan melakukan pengecekan di sini menggunakan if i.target. Target itu berarti kan ketika kita klik ya, target yang diklik itu kita sudah dapat. Kemudian kita deteksi class list ya, i.target.class list. Nah, di class list-nya ini, di kelas yang kita klik ini, di targetnya, dia apa? Dia memiliki karakter apa gitu ya. Ini kita pakai contains di sini ya. Contains gitu ya. Contains apa? Delete ya. Jadi di target yang kita klik, di list kelasnya ada nggak delete gitu kan? Kalau ada, ya, kalau ada berarti kan true ya ini ya. Kalau ada berarti i.target. Nah, ketika diklik ya, ketika ini diklik, nah yang hilang itu kan ini kan di dalam list item ya. Ini kan span, kemudian ini I. Nah, yang menjadi parent-nya tentu li ya. Kalau kita lihat di HTML-nya, nah ini ya. Nih I ini kan child dari ini ya, dari parent li ya. Li ini parent dari I-nya. Jadi ketika dia diklik i.target berarti dia kan cuma dapat ininya ya. Cuma dapat trash can-nya ya. Kita pengen dia menghapus li-nya. Berarti kita harus naik ke atas yaitu ke parent-nya ya, ke parent element. Kemudian apa? Parent elemennya li-nya kita pengen remove seperti ini teman-teman. Oke, kita save ya. Kita save. Kita lihat perubahannya. Es buah, es cendol kita delete. Nah, teman-teman bisa ya, gorengan, kolak pisang, es buah. Nah, kita bisa nambahin nih, candil. Nah, es buah, es dawet. Nah, gorengan, bakso, kolak, pisang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, list menu buka puasa kita sudah ada fitur menambahkan menu dan mendelete. Nah, terakhir adalah nanti mencari menu. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan memfilter ya, Kita akan memfilter item-item yang di sini, di list ini, sesuai dengan yang kita ketik di sini ya. Misalkan kita ketik kolak, nanti yang muncul adalah kolak aja, gorengan, es cendol sama es buah hilang begitu ya. Pada dasarnya kita bisa menggunakan filter method ya. Kita akan menggunakan ilmu-ilmu kita yang dahulu, yaitu filter method, kemudian di chaining dengan for each. Nanti kita rencananya adalah ketika kita ngetik sebuah string di sini, kolak, kita akan menambahkan kelas baru ke dalam listnya ya. Misalkan kelasnya namanya hapus ya.
atau hapus atau tampilkan. Tampilkan aja ya, kelasnya tampilkan. Kelasnya tampilan. Ketika kita ngetik di sini kolak, dia akan menampilkan kolak saja gitu ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Di sini di app.js 5 filter list item menu. Pertama yang harus kita lakukan adalah pertama listen dulu key up event ya di search input dan jalankan sebuah function ketika key up terjadi ya. Jadi kita akan menggunakan event key up di sini. Jadi ketika kita ngetik apapun di sini keyboard, nanti dia akan menjalankan function ya. Kemudian setelah itu function tersebut, function ini akan mencari di dalam list apakah value-nya sama atau tidak. Bila sama, tampilkan. Bila tidak sama, kita sembunyikan ya. Nah, seperti itu ya list itemnya. Nah, pada dasarnya logikanya seperti itu ya. Yang pertama kita lakukan adalah listen key up event di search input dan jalankan sebuah function. Baik, kita akan mengambil form ini ya. Kita akan mengambil ini. Kita gunakan const, misalkan nama variabelnya adalah cari, dokumen object, query selector. Kemudian kita ambil search ya. Kita ambil class search ini formnya, kemudian kita ambil inputnya. Cara ngambil inputnya adalah sama aja kayak kita ngambil CSS selector input ya, seperti ini. Kemudian yang kita lakukan adalah memfilter menunya ya, memfilter menunya. Sebentar, memfilter menunya. Yang harus kita lakukan adalah pertama kita meng-add event ya. Tadi kan listen key up event dan jalankan sebuah function ketika key up terjadi. Nah, berarti kita add event listener dulu nih di sini dicari .add event listener. Add event listenernya apa? Key up. Kemudian dia jalankan callback function seperti ini. Nah, dia jalanin apa gitu kan? Dia jalanin apa? Dia akan jalankan di sini pencarian ya. Const pencarian gitu ya. Kita akan buat sebuah variabel pencarian. Kemudian kita ambil ininya, input search-nya. Berarti kan cari dot value ya. Kita ambil nilainya, kemudian kita trim biar nggak ada spasinya. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita save, nggak ada perubahan apa-apa ya kalau kita save. Nah, kemudian ketika kita meng-add event key up, ketika key up ini terjadi, kemudian jalanin callback function yang ini, nah kita pengen di dalam sini ada sebuah function yang menghandle untuk pencarian ya, untuk memfilter menu kita, memfilter list item yang ini. Kita akan buat function di luar sini. Nanti ceritanya di sini misalkan kita buat function filter menu gitu ya. Nah, dia menerima argumen pencarian. Jadi dia ngambil kata pencarian ini dimasukin jadi argumen di filter menu. Nah, kemudian kita buat di sini const filter menu ya, filter menu gini sama dengan arrow function seperti ini. Nah, di sini kan dia menerima pencarian ya, kita masukin di sini argumennya pencarian. Nah, di dalamnya functionnya ya kita akan menggunakan console log dulu ya. Console kita cek dulu console log. Console log apa? UL. Console log yang ini kan kita pengen kita ngambil isi dari UL-nya ya. Kita pengen tahu item-item kolak pisang, gorengan, es cendol. Jadi ketika kita ngetik, misalkan kita ngetik SE ya. Nah, dia akan mendapatkan isi dari list item ini ya. Isinya loh, isi dari konten dari list itemnya, tulisannya ini. Nah, caranya adalah kita menggunakan console log dulu ya. Di sini kita kan sudah dapat UL ya. Kita udah dapat UL di atas sini, UL. Berarti kita tinggal tambahkan di sini ul.children ya. Nah, kita akan mengambil save. Nah, ketika kita jalankan key up-nya, klik kanan console key up. Nah, kita dapat ya.
kita dapat HTML collection nih teman-teman. Nah, pelajaran yang lalu HTML collection itu kita nggak bisa berlakukan seperti array ya, yaitu bisa di for each ya. Jadi HTML collection ini kita cuma bisa ngambil satu persatu, kita nggak bisa menggunakan metode for each di sini. Kita rubah dulu ya jadi array biar lebih gampang di for each-nya. Kemudian kita misalkan kita tambahin aja di sini nih, di depan sini kita cut dulu array.from, nah, kita masukin. Nah, kita save lagi. Ini adalah merubah UL children yang HTML collection ini menjadi array. Kita save ya. Kita console.log. Misalkan nah seperti ini ya. Ini udah jadi apa? Udah jadi array ya. Nah, ini ada proto array. Kemudian array-nya ini memiliki metode misalkan filter, kita bisa menggunakan filter dan for each. Baik, kita akan menggunakan itu ya. Filter dan for each di di array tadi. Kemudian setelah itu mana tadi? Ini ya. Nah, kita hapus ininya, console.log-nya. Oke, array from children ya. Nah, kita akan melakukan yang namanya filter ya, filter. Nah, seperti ini. Ini enaknya ditaruh di bawah ya, seperti ini. Kemudian kita tab biar gampang dibaca. Ini metode chaining ya, metode chaining. Kemudian di dalamnya dia jalanin callback function seperti ini. Nah, callback function-nya ini kan dia dapat UL children-nya bentuknya list ya, bentuknya array ya, bentuknya array berarti kita dapat nih di dalam filter ini list itemnya itu. Kemudian kita kasih nama menu list item yang kita dapatkan dari UL children ini yang berupa array. Kemudian kita jalanin di dalamnya adalah return ya. Return apa? Return menunya, itemnya ya. Isi dari itemnya ya, text content ya. Jadi isi dari itemnya kan text content ya. Text content. Kalau kita pengen lihat ya, gini aja deh. Return true ya. Return true ya. Kalau kita pengen lihat di sini sebentar, ini return true dulu. Kemudian di sini kita console dulu, kita pengen lihat isi dari menu.text content. Nah, save ya. Kemudian kita lihat di sini. Kita apa? Kayak gini ya. Apa aja karakter biar key up-nya jalan. Nah, kita udah dapat nih. Ini adalah isi dari array tadi yang sudah di for each itemnya, kemudian mengambil text content-nya. Nah, kita dapat nih konten dari list itemnya, s cendol, s buah, dan seterusnya. Sip, berhasil ya. Baik, kita sudah dapat console log menu text content. Ini dihapus dulu. Nah, kemudian di filter ini kita gunakan return menu .text content seperti ini ya. Menu text content, kemudian kita includes di sini ya. Content titik includes apa? Includes pencarian. Jadi dia menerima passing parameter dari ini ya. Nah, dia akan mencari yang includes dari teks yang tadi apa aja gitu kan. Nah, kemudian di sini kan udah jadi ini ya. Nah, ini karena ini arrow function cuma satu, kita bisa jadiin dia seperti ini. Ya, ini dihapus. Nah, seperti ini ya. Setelah ini belum selesai ya, setelah filter ini belum selesai, rencananya adalah kalau ini ketemu ya, jadi kalau logika ini, kalau yang kita tulis di line 43 ini, kalau ininya true ya, artinya kalau pencariannya sesuai dengan teks kontennya, teks konten kan isi dari list item ini ya, kolak pisang dan seterusnya ini, ketika ini sesuai, maka dia akan tampilkan. Tapi kita pengennya kebalikannya ya, kita pengen kebalikannya yaitu kita pengen menambahkan sebuah kelas di teks konten yang nggak sesuai dengan kriteria ini ya. Jadi ketika kita ngetik ya, jadi kan ketika kita ngetik di sini, misalkan gorengan gitu ya. Nah, gorengannya ini kan yang muncul, yang selain gorengan ini terhidden ya. Jadi ketika kita ngetik gorengan, elemen yang lain selain gorengan akan terhide. Nah, kita akan melakukan logika seperti itu ya di sini ya. Berarti di sini kita lakukan biar menjadi false. Ketika dia tidak ketemu sesuai dengan pencarian, kita chaining ya, chaining method ke bawah saja sini, titik for each, salah ya. Ini titik
for each menu seperti ini. Kemudian dia melakukan menu.classList. Dia akan menambahkan kelas baru ya. Dia akan menambahkan kelas baru yang bernama height misalkan seperti ini. Oke. Nah, seperti ini kita save. Kemudian kita tampilkan dulu bodinya ya. Body UL. Ketika saya klik ini huruf gede, huruf S. Oke. Gorengan. Nah, ini semuanya nggak ada ya, nggak sesuai, bener ya. Udah jalan ini. Tuh ya, udah jalan ya. Tuh height semua tadi. Nah, ketika sesuai kita harus membuat logic lagi nih sini ya. Nah, ketika sesuai kita harus meremove height ini biar yang tadinya di kelas height itu muncul ya. Berarti kita copy aja ya. Ini kita copy aja ke bawah. Nah, ini logicalnya ini. Jadi kalau ditambahin tanda seru ini kan yang tadinya true jadi false ya. Jadi ketika dia dapat pencariannya sesuai dengan teks konten, terus dikasih tanda seru jadinya false ya. Jadi ketika ini false, jadi dia akan menambahkan kelas baru yaitu height ke yang tidak sesuai dengan pencarian ya gitu ya. Remove. Jadi logikanya adalah yang sesuai pencarian kelihatan, tapi yang tidak sesuai dengan pencarian itu di hide menggunakan kelas hide seperti itu ya. Oke, ini di remove, kemudian sepertinya sudah ya. Kita save, kemudian kita tambahkan di sini kelas hide ya. Ini kelas hide, ini kelas filter ya. Saya sudah menambahkan ini hide aja. Oke, hide, save. Oke, di sini misalkan saya tulis kolak pisang, tuh tampil teman-teman. Kita hapus, muncul lagi semuanya es cendol. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sudah jadi ya. Tetapi permasalahannya adalah kalau kita ketik kolak, nah kolak nggak muncul nih karena K-nya gede. Kita harus menghandle huruf besar ini ya. Kita pengen kecilin semua aja ya ketika pencarian ya. Ketika kita pencarian, kita kecilin semua. Di app.js pertama di sini ya. Kita kecilin pakai to lowercase. Function to lowercase. Di sini juga ya, ketika melakukan pencarian to lowercase method ya, sini to lowercase method. Oke, seperti ini. Kita save. Mudah-mudahan jalan ya, teman-teman. Oke, kolak pisang jalan ya. Oke, kita tambahin di sini misalkan susu beruang. Enter. Kita search dengan huruf kecil susu beruang. Oke, berhasil ya teman-teman. Nah, ini adalah project kecil ya tentang membuat list menu buka puasa karena bentar lagi puasa ya, karena saya besok puasa. Baik, di sini kolak kita ketik jadi ya. Oke, ini bisa juga dihapus, susu beruangnya dihapus. Kita tambahkan menu baru bisa nasi goreng. Tuh, kita search es cendol. Nah, bisa ya. Oke, baik, itu adalah tutorial penerapan dari ilmu-ilmu sebelumnya biar praktikal ya. Ilmu kita biar praktikal langsung ter-apply di ini studi kasus, yaitu studi kasus membuat list menu buka puasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Oke, silakan di like dan subscribe dan share ke teman-teman ya bila ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.